Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama saudara di dalam mendengarkan Renungan Harian Kristen. Hari ini 22 Juni 2022. Kita boleh bersama menikmati hadirat Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar, dan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada setiap kita. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu, kalau hari ini setiap kami diberikan kesempatan untuk kami boleh mengalami perubahan di dalam Engkau. Roh Kudus, ajar kami, penuhi kami, sehingga pengertian daripada Tuhan nyata atas setiap kami hamba-Mu. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik bagi setiap kami. Kau tunjukkan kasih setiamu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Kehausan yang dipuaskan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 63. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehausan membuat kita mencari-cari dengan insting untuk hidup. Sayangnya, banyak orang di padang gurun terjebak dengan fata morgana. Sepertinya menemukan sumber air, ternyata hanya bayang-bayang yang membawa kepada kematian. Pemazmur mengalami kehausan dan kerinduan akan Allahnya, seperti orang yang terjebak dalam kegersangan hidup. Namun ia tidak terjebak ke dalam fata morgana, karena Allah hidup dan nyata, selalu dapat dihampiri oleh karena kasih-Nya. Maka dengan insting iman kita, ia bisa melihat Allah yang penuh kasih setia,
dan hidup seperti di bait suci ketika ia beribadah kepadanya. Oleh karena itu, tekadnya adalah ia akan menaikkan syukur dan menyatakan komitmen untuk hidup hanya bagi Tuhan. Pada bagian kedua Mazmur ini dinyatakan seruan kerinduan yang dibalas dengan pengalaman menikmati keselamatan dari Allah. Kerinduan dan kehausan sejati akan dipuaskan oleh kenikmatan meja perjamuan ilahi. Bila pada bagian pertama ia bertekad akan memegahkan Tuhan, maka sekarang ia bertindak sedang bersorak-sorak dan memuji-muji nama Tuhan. Bagaikan gayung tersambut, iman kepada Tuhan tidak sia-sia. Saudaraku, Daud berada di tempat pengasingan di padang gurun Yehuda. Padang gurun biasanya kering kerontang, tandus, gersang, sulit air. Tapi kawasan itu jauh dari tabernakel atau tempat kudus atau kemah Tuhan. Tempat yang kita yakini ataupun orang Israel yakini sebagai tempat pertemuan dengan Allah. Itulah alamat Allah atau tempat kehadiran Allah. Daud sangat ingin kembali dan masuk ke tempat tersebut untuk melihat kekuatan dan kemuliaan Allah. Saudara, sekering padang gurun, begitulah kerontangnya jiwa Daud merindukan hadirat Allah. Saya dan saudara juga perlu persekutuan yang erat dan indah dengan Roh Kudus setiap hari. Seperti jiwa Daud yang merindukan hadirat Allah. Saudaraku, sebagai bahan renungan bagi kita, jiwa Daud adalah milik Allah dan ia sungguh melekat kepada Allah. Hati Daud penuh dengan penghayatan dan pengakuan yang diungkapkannya dalam frase kunci. Kekuatanmu, kasih setiamu, namamu, sayapmu, tangan kananmu. Dia yang haus, lapar dan rindu akan Allah ditolong dan dipuaskan. Segala hal yang menjadi milik Allah sungguh memuaskan Daud. Bukankah menjadi milik Allah menyebabkan saudara dan saya sungguh mantap? Bukankah segala yang ilahi yang Allah berikan menjadikan saudara dan saya puas dan bersuka cita? Itu sebabnya di bagian ketiga, dengan berani si pemazmur melihat kepada orang-orang yang mengikhtiarkan celakanya. Ia tahu sebagaimana kasih Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Mereka yang melawan Tuhan akan menerima hukumannya. Segala hal, setiap orang percaya pasti pernah mengalami kegersangan di dalam hidup. Dan pada saat demikianlah, ingatlah bahwa Allah tetap nyata dan kasih setianya tidak pernah berubah. Mari saudaraku, tanamkan dalam kesadaran kita bahwa Allah bukan hanya pelepas dahaga kita, tetapi Ia juga mendengar seruan kita. Mari kita berkomitmen bahwa kita hendak memuji Tuhan dengan dahaga kita, dan Tuhanlah yang sudah memuaskannya. Amin. Demikianlah renungan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita lebih lagi mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh dahaga, haus akan Tuhan, akan firman-Nya, akan pribadinya? Mari kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kita menikmati hadirat-Nya
dan di sanalah kita dipuaskan, kita diberikan kelegaan, dan kita mendengarkan jawaban doa kita. Amin. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bangga kepadamu ya Bapa. Engkau menuntun membimbing kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami, padang gurun kami, kesulitan hidup kami, dengan penuh kekuatan, kemenangan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau ada di dalam kami. Engkau menyatakan kasih setiamu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memuaskan kami di dalam hadirat. Engkau memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.